شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan keajaiban-keajaiban yang terjadi di Hannah binti Fakus, kemudian melahirkan Maryam, kemudian juga di keluarga Nabi Zakaria dengan lahirnya Nabi Yahya, kemudian juga dengan kepengurusan Nabi Zakaria yang ditentukan oleh Allah untuk mengurus Maryam di Baitul Maqdis. Maka Allah menyelang keajaiban-keajaiban tentang mereka itu dengan mengembalikan pada Hitob diturunkannya Al-Quran termasuk cerita ini, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah dari kabar-kabar gaib yang telah kami wahyukan kepadamu. Kalimat di sini dengan isyarah, tapi isyarah yang digunakan adalah lil ba'id, jauh, itu. Ini menunjukkan kalau secara jarak tempat itu jauh, sedangkan secara jarak waktu itu lama. Jadi kejadian dari Nabi Muhammad SAW diangkat itu sekitar usia 40 tahun ke sana. Kemudian dengan jarak tentang waktu lahirnya Nabi Isa itu menurut para ulama hampir di 650 tahunan, yang disebut dengan masa patroh, kekosongan dari diutusnya Rasul. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menerangkan tentang Nabi Isa, tentang Siti Maryam, tentang Nabi Zakaria, adalah hal yang aneh kecuali dapat dipahami dari beberapa hal menurut manusia yang bisa diterima oleh akal. Jadi kemungkinannya satu, kalau Nabi Muhammad menerangkan tentang Nabi Musa yang jaraknya 650 tahun, belum ada buku, belum ada video, belum ada rekaman suara. Nah kemudian menerangkan 650 tahun ke belakang, kemungkinannya satu, Nabi Muhammad mengalami bersama orang-orang yang menjadi pelaku sejarah. Jadi Nabi Muhammad nyaritakeun pikan detail aya bumbuahan musim dingin di musim panas ka Nabi Zakaria nalika nepangan Siti Maryam. Bet orang anu di dinya sajaman oge cantang tu apaan? Dan itu kan hal yang sangat tertutup, tidak diketahui oleh semua orang. Nah itu kemungkinan satu itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin karena Nabi Muhammad rentang usianya itu berbeda jauh dengan zaman Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, bisa jadi kalaupun ada yang mencatatkan atau misalnya menceritakan turun-temurun tentang kejadian itu pula apakah sampai sedetail waktu Nabi Zakaria ke mihrab menemui Siti Maryam atau tidak, belum tentu. Nah itu bisa dituliskan mungkin dengan lembaran-lembaran suhuf atau saksi-saksi yang menerangkan. Tapi lamun alasan itu Nabi Muhammad apal tentang cerita itu dari lembaran-lembaran cerita sejarah, kan Nabi Muhammad Nabi tidak bisa membaca umi. Kalau misalnya ada orang yang dituduhkan menjadi guru Nabi Muhammad dari kalangan orang-orang Yahudi atau Nasrani, seperti menuduh Warokoh bin Naufal pamannya Nabi, itu ternyata beberapa waktu setelah Warokoh ditemui oleh Nabi ketika melihat Jibril dalam gua Hiro, nah itu ternyata meninggal Warokoh itu. Dan tidak mungkin berita yang sangat besar katanya, baik itu masa lalu ataupun masa datang, diketahui oleh Nabi Muhammad diajarkan ukur sabaraha waktu bari panggihna kan teu sapoe-poe acan. Nah itu tidak mungkin.
atau naon atau anu paling mungkin yang paling rasional. Nah, ini paling rasional mah Nabi menerima wahyu dari Allah sampai detail kebenaran itu sampai dapat dibuktikan, terutama berkaitan dengan salah satu kemujizatan Al-Quran, penyebutan yang muqabalah antara satu kata dengan dengan kebalikannya itu sama. Hidup dengan mati jumlahnya sama, langit dengan bumi, kemudian juga waktu-waktu yang buruk dengan baik, kemudian ilmu dengan kejahilan, itu menurut para ulama dihitung dan ternyata sama padanannya. Kira-kira Nabi Muhammad bisa seorang manusia sampai detail itunya melakukan itu? Nah, tidak mungkin. Maka yang paling rasional itu adalah ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang maksakeun nuduhkeun ku teu percayaana eta teh wahyu dan nabi teh rasul, ari kamu menang diajar, leuwih teu ka hati. Ari kamu nabi menang ngabejaan batur, leuwih teu ka hati. Justru nu paling ka hati mah nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimatnya anba itu kalimat khobar tetapi mengandung perkataan atau urgensi yang sangat besar tentang suatu informasi. Seperti di juz 30 ada kalimat surah An-Naba. An-Naba itu artinya kabar yang besar. Orang yang memberitahukan kabar yang besar disebut nabi. Anba, nabi. Apa perkara besar itu? Kejadian-kejadian lalu yang mengandung mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nuhihi ilaika, kami wahyukan kepadamu, kami beritahukan, kami perintahkan kepadamu. Wa ma kunta ladaihim, dan kau tidak ada di samping mereka, id yuquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam, ketika dilemparkan anak panah itu, siapa di antara mereka yang akan mengurus Siti Maryam. Jadi ketika Siti Maryam itu sudah lahir, kemudian beberapa waktu oleh ibunya itu dikirimkan ke Baitul Maqdis. Nah, di Baitul Maqdis itu banyak orang-orang yang menjadi khodimnya, termasuk Nabi Zakaria. Nah, ini Siti Maryam itu anak dari Imran, anak yang dari keturunan orang tua dan yang soleh, dan juga saudara dari Nabi Musa, turun Nabi Musa. Nah, ketika akan diberitahukan itu Pak Boro-Boro, wabilah, seolah-olah ingin mendapatkan kehormatan mengurus Siti Maryam karena dia sudah ada wahyu yang ditujukan kepada ibunya. Oh ima aya pasti aya berita besar. Maka ku parebutna eta diundi lah. Jadi boleh diundi itu, mengundi ngocok. Itu boleh undian itu selama tidak memindahkan hak orang lain. Sehingga Nabi bade angkat istrina teh seueur, mereka dicandak ku Nabi saha diundi. Namanya itu kan tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Beda jeung lamun ieu patungan ieu mayar masang terus dikocok, anu menang keluar menang kabeh, itu mah ada yang dirugikan, ada yang menang mengambil dari yang kalah, tak mah judi ya, mah judi ya, siga arisan gitu. Nah, ikhwatibar rahimakumullah, ketika itu siapa yang melempar anak panah ke laut terus dikelelep, tak eta mah henteu. Tapi lamun melempar anak panah ke laut terus muncul deui ngambang, eta nu bakal ngurus Maryam. Kabeh nyobaan lalelep kabehanana ngan ukur Nabi Zakaria anu panahna kaluhur ngambang. Berarti Allah telah memilih Nabi Zakaria. Perkara mengundi siapa yang mengurus Maryam dengan anak panah pun itu diketahui oleh Nabi Muhammad sedetail itu. Kalau bukan dari Allah, dari siapa? Makanya ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim, dan kau juga tidak ada di samping mereka id yahtasimun,
ketika mereka itu bertengkar berebut siapa yang akan mengurus Siti Maryam. Nah, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar seorang nabi. Nah, kenapa konteksnya dikembalikan pada Nabi Muhammad? Karena kan surah Al-Imran sebagaimana diutarakan di awal ini tentang dialog Nabi Muhammad dengan Yahudi dan Nasrani dari Bani Najran. Nasrani dari Bani Najran yang bertanya tentang keesaan Allah, tentang kedudukan Nabi Isa. Nah, itu dibalikannya ke sana supaya Yahudi Nasrani Bani Najran itu dia percaya pada apa yang dikatakan Nabi karena itu betul wahyu, dan mereka orang Nasrani itu mendapatkannya, ada cerita tersebut di dalam kitab mereka. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.